Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rian Hidayat. Saya dari Universitas Pakuan Bogor, program studi ilmu komunikasi, kelas Humas 1, semester 5. Nah, di sini saya akan membahas tantangan dan peluang humas di era digital. Tantangan dan kesempatan praktis public relation atau PR menghadapi dinamika di era digital di Indonesia. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, pola kecenderungan masyarakat Indonesia untuk mengakses informasi juga mengalami perubahan. Saat ini, masyarakat lebih senang menggunakan internet untuk mendapatkan informasi daripada membaca di media konvensional. Hal ini juga membuat para pengusaha industri media untuk melakukan inovasi dengan membuat produknya sesuai kebutuhan era digital seperti membuat online news portal, newspaper, imagine, maupun berbagai aplikasi digital yang mudah diakses oleh publik secara mobile. Pada akhirnya, masyarakat Indonesia tidak lagi dapat melepas diri dari kegiatan komunikasi berbasis internet. Sejak pemerintah Indonesia mengembangkan infrastruktur internet pada tahun 1980-an, jumlah pengguna internet terus meningkat. Hasil riset kerjasama antara Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII dengan Pusat Kajian Komunikasi Puskakom Universitas Indonesia menunjukkan pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia yang terus meningkat secara signifikan. Hingga tahun 2014, total 252,4 juta penduduk Indonesia atau 88,1 juta orang merupakan para pengguna internet. Dengan kata lain, sebanyak 28,6% penduduk Indonesia atau 1 dari 4 penduduk Indonesia merupakan pengakses internet. Lebih lanjut, dalam satu hari masyarakat Indonesia menghabiskan setidaknya 3 jam untuk mengakses internet. Yang 65,3%-nya mereka menggunakan internet itu untuk mengakses informasi pada berbagai platform online di media, termasuk mengakses berita melalui link sosial media. Hal ini membuat popularitas media digital Indonesia pun mulai mengalami pergerakan menuju tren online mobile. Internet memberikan praktis PR kesempatan untuk mengumpulkan informasi, memantau opini publik tentang isu-isu, dan terlibat dalam dialog langsung dengan publik mereka tentang berbagai masalah. Namun banyak literatur akademik beranda miring yang mengungkapkan bahwa praktik PR hanya transfer pendekatan tradisional dan model praktik PR ke web dan tidak dapat mengembangkan praktik mereka ke arah elemen lainnya. Selain media relation dengan mengakses internet. Begitupun juga yang dihadapi oleh praktik PR di Indonesia. Bagi para praktik PR profesional, di era digital yang ditandai dengan meledaknya jumlah penggunaan internet di Indonesia, merupakan tantangan tersendiri yang akan berdampak pada pengemasan strategi komunikasi mereka. Nah, tulisan ini dibuat untuk mengupas tantangan dan kesempatan praktik PR dalam menghadapi dinamika di era digital di Indonesia. Karakteristik pengguna internet di Indonesia sebagai seorang public relation, mengetahui praktik dan gambaran dari khalayak, menjadi sasaran kegiatan komunikasi, merupakan salah satu elemen terpenting suatu perencanaan komunikasi. Nah, karakteristik penggunaan internet di Indonesia ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada berdasarkan usia,
yang kedua berdasarkan blog, yang ketiga berdasarkan sosial media. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama tentang berdasarkan usia. Berdasarkan usia, mayoritas pengguna internet di Indonesia didominasi usia 18 hingga 25 tahun. Dengan present mencapai 49%, artinya segmen pengguna internet terbesar di Indonesia adalah mereka yang termasuk kategori aktivis digital. Aktivis merupakan generasi yang lahir setelah tahun 1980-an, ketika internet mulai digunakan masyarakat yang luas. Sedangkan yang berusia 25 sampai 35 tahun sebanyak 33,8%. Disusul usia 35,45 tahun dengan present 14,6%. Menurut jenis kelamin, pengguna internet Indonesia berjenis kelamin wanita lebih banyak menggunakan internet dibandingkan pria, walaupun hanya berselisih 2%, yaitu pengguna wanita 51%, sedangkan pria 49%. Kategori konten lebih lanjut terkait dengan konten yang paling banyak diakses 50%, sedangkan pria 49%. Kaitannya konten lebih lanjut, keterkaitan konten yang paling banyak diakses oleh pengguna sosial media mencapai 87,4%. Nah, mayoritas pengguna internet adalah netizen yang sudah bekerja atau wira swasta. Sedangkan disusul mahasiswa 18%, ibu rumah tangga 16%, pelajar SD, SMP, SMA 5%, dan yang tidak bekerja 6%. Perangkat akses berdasarkan akses teknologi yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam mengakses internet sudah didominasi oleh telepon seluler. Telepon seluler yakini sebesar 85%. Sedangkan laptop atau netbook 32%, PC atau desktop 14%, dan tablet 13%. Hasil penelitian ini juga telah mengkonfirmasi berbagai pertemuan tentang naiknya tingkat pembelian dan penggunaan smartphone di Indonesia. Menjadi public relation online, PR online merupakan konsep baru dalam dunia public relation. Seiring dengan perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi yang membentuk masyarakat internet, per definisi PR online adalah aktivitas public relation yang dilakukan melalui media internet. Pada dasarnya, PR online juga melibatkan kegiatan yang diarahkan untuk mempengaruhi media masyarakat, dan penontonnya hanya dapat pada internet atau saluran online. Namun, perbedaan dalam dunia PR online dimudahkan untuk mempublikasi rilis atau sendiri. Seiringnya pers online disebut sebagai internet networks seperti PR networks dan business network. Pendistribusian juga mendapatkan langsung ditentukan sesuai dengan kebutuhan baik itu lokal, regional, nasional maupun internasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan berdasarkan blog. Blog merupakan kegiatan elemen bagi PR online dan juga termasuk dalam strategi pemasaran. Poin kunci blog yaitu merupakan elemen yang populer secara universal. Blogger secara konsisten menyediakan berbagai konten yang mencakup informasi yang menarik sesuai dengan segmentasi. Lalu yang terakhir, sosial media. Secara keberhasilan sosial media adalah untuk melakukan percakapan secara langsung melalui dunia maya serta tidak mencoba untuk mendominasi. Sosial media sangat cocok bagi PR online karena mereka terlibat secara profesional untuk membangun hubungan dengan publik.
Nah, poin kuncinya adalah sosial media memberikan umpan balik instan tentang produk keluhan konsumen pada preferensi sosial media populer seperti Twitter, Instagram, Facebook, atau lainnya. Praktik PR harus memiliki strategi dan pesan kunci untuk mendapatkan hasil maksimal dari sosial media. Banyak perusahaan sekarang menggunakan sosial media untuk membangun jembatan dengan pelanggan utama. Membicarakan tentang keunggulan, setidaknya ada 3 kelebihan PR online yang apabila dibandingkan para offline. Nah, mengenai tantangan dan kesempatan praktik PR menghadapi dinamika di era digital di Indonesia, berikut dunia digital Indonesia merupakan sarana yang ideal bagi praktik PR untuk melakukan kegiatan PR dengan menargetkan kalangan anak muda dan kaum pekerja. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.